Jakarta dihujam keresahan pasca percobaan perampokan berujung penyanderaan yang menimpa keluarga Asep Sulaiman, mantan petinggi perusahaan minyak asing. Kediaman megah di Jalan Bukit Hijau 9 Pondok Indah itu disusupi 2 orang dengan cara meloncati tembok pagar rumah sejak pukul 6 pagi. Dengan modal senjata api, AJ dan S kedua pelaku berhasil menyandra Asep beserta istri dan anaknya. Usaha perampokan akhirnya digagalkan setelah asisten rumah tangga Asep berhasil menyelinap keluar dan meminta pertolongan satpam kompleks. Butuh 9 jam lamanya sampai polisi berhasil melumpuhkan penyanderaan yang dilakukan AJ dan S terhadap keluarga Asep Sulaiman. Hah? Saya ingatkan kondisi Anda sudah terkepung sehingga tidak memungkinkan bagi saudara untuk melakukan perlawanan. Peringatan menyerah berulang kali diultimatumkan polisi pada 2 pelaku perampokan yang kemudian melakukan penyanderaan yang terjadi sejak Sabtu pagi. Jam 6.45 ya, saya kedatangan satpam, anggota satpam dari wilayah dan RW bahwa ada kejadian itu perampokan dan saya tidak jelas kok ada penyanderaan. Terus kemudian baik saya kira-kira 1/4 jam saya meluncur merapat ke Bukit Hijau 9. Ternyata di situ sudah anggota polisi sudah ada, tapi ya situasi masih sepi lah. Belum ada apa, saya tanya di satpam juga di wilayah, ternyata penghuninya itu ada di dalam, satu bapak ibu dan anak satu. Tanya ada perompak masuk, mereka tahu sekitar jam 5:30 itu pembantu itu teriak tolong-tolong di belakang. Kemudian rumah belakang itu tetangga mengetahui kaget langsung telepon ke polisian. Tidak ada sama sekali, tidak ada yang luka. Ya, mungkin shock ya, si ibu shock dengan situasi seperti ini. Kondisi jumlah tersangka dan korbannya? Tersangka ada dua. Ya. Korban di dalam kan ada 4 ya. Ada ibu, bapak, terus sama putranya, sama 1 anaknya. Hingga semalam, polisi masih terus mendalami motif di balik aksi nekat kedua tersangka pelaku. Selain memeriksa intensif AJ dan S, penyidik juga telah menggeledah kediaman tersangka AJ di kawasan Tangerang. Polisi menggeledah rumah tersangka yang saat pindah dan melapor kepada pengurus RT setempat mengaku sebagai karyawan di perusahaan yang sama dengan Asep Sulaiman guna mencari barang bukti tambahan. Dan setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada barang-barang yang dibawa 2 orang perampok tersebut, terungkap ada beberapa hal yang tidak biasa. Diketemukannya 4 jimat milik pelaku. Di mata pengurus RT setempat, AJ adalah sosok tetangga yang baik, mudah bersosialisasi, dan secara ekonomi cukup mapan. Polisi menggeledah rumah AJ di Karawaci, Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan ini ditemukan peluru senjata api kaliber 7,65. Itu menghadap ke saya sebagai warga baru, menyatakan beliau aktif bekerja di Exxon. Sekitar tahun, saya lupa tahunnya tahun 2012 atau berapa begitu, menghadap rumah saya. Dan saya tidak terlalu banyak tanya ke dalamnya kan, hanya saya tahu persis bahwa beliau punya status bekerja begitu. Dan statusnya rumah bukan rumah kontrak ya, rumah milik tersebut, bukan rumah kontrak, yang jelas rumah pribadi. Kepolisian melihat foto-foto ya, foto file keluarga di situ, melihat ijazah yang bersangkutan, apakah betul sebagai data otentik kan ijazah ya. Ijazah juga diserahkan kepada polisi oleh istrinya. Peristiwa di Jalan Bukit Hijau Pondok Indah sontak menimbulkan cemas dan waspada terutama para selebriti yang memiliki hunian mewah di kawasan elit.
Salah satunya pasangan Usi Sulistiawati dan Andika yang sebentar lagi akan hijrah ke hunian mewah mereka di kawasan Jakarta Selatan. Lantas, apa yang dilakukan Usi demi keamanan keluarganya? Benarkah pasca kasus penyanderaan di rumah elit, Usi dan Andika pun langsung memperketat keamanan rumah baru mereka dengan perangkat CCTV dan security 24 jam? Akhir bulan ini insya Allah. Akhir bulan ini. Nah, kalau rumah baru kan belum tahu lingkungannya seperti apa, tapi insya Allah aman. Dan ya udah, kita paling yang standar-standar aja. Ya ada, itu sih udah disiapin security, CCTV ya, yang standar-standar aja lah. Tapi aku nggak mau jadi terlalu ketakutan gitu, nggak. Itu dijadiin pelajaran aja. Kalau ada berita-berita apa, kita jadiin pelajaran biar kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu-gitu aja. Nggak mau nanti, itu udah begini, ntar rumah pakai terali besi apa yang nggak perlu lah. Pokoknya kita berpikir positif aja dulu. Lagian apa yang mau obrak-abrik di rumahku nggak ada apa-apanya isinya. Peristiwa perampokan dan penyanderaan yang terjadi di kediaman Asep Sulaiman seakan mengingatkan publik pada film-film populer Hollywood yang menyuguhkan aksi perampok profesional. Dari hasil investigasi kepolisian, terungkap 4 fakta mengejutkan. Di antaranya, rencana menyusup ke kediaman Asep direncanakan di sebuah hotel di Jakarta Selatan dan dihadiri 7 orang. 2 di antaranya adalah AJ dan S. Selain itu, perencanaan disiapkan 1 bulan sebelumnya. Sementara AJ sendiri mengancam korban menggunakan pistol jenis Walther mirip milik agen Inggris James Bond. Dan yang paling mencengangkan ialah AJ sendiri pernah bekerja sebagai pengawal Asep Sulaiman. Lantas, bagaimana pengalaman Edis Adelia yang pernah menjadi warga perumahan elit di Pondok Indah? Seperti apa pengalaman JJ yang baru-baru ini kediamannya disatroni perampok? Lalu benarkah di kawasan Bukit Hijau Pondok Indah kini dijaga ketat pasca kejadian di kediaman Asep Sulaiman? Biasanya di sana memang satu rumah, satu satpam sih setahu saya, rata-rata seperti itu gitu. Dan memang kalau dibilang sepi gitu, makanya pas saya kemarin ngeliat berita ini orang pasti sudah mengetahui rutinitas, misalkan si mbak jam 5 subuh nyapu, misalkan pintu pagar dibuka jam 5 atau jam 5:30 gitu kan. Tapi kok kenapa kemarin saya kebetulan nggak lihat lagi pengajian kemarin, saya juga lagi pengajian di Pondok Indah kemarin di rumahnya Luki Reza. Pas kejadian itu saya pulang jam 1:30 gitu kan, lihat-lihat di berita, maka saya nggak ngeliat detail. Artinya gini, kalau dia loncat, berarti kan pintu gerbang ditutup di depan, gitu. Tapi ini orang canggih juga ya, alat-alatnya kayak alat-alat MacGyver. Artinya maksud saya dia profesional, gitu. Langsung lah kita lihat, kayak di film-film gitu kan. Soal rumah saya juga kemarin hampir kemalingan. Baru subuh tuh, pas azan subuh. Pas azan ke bawah kan, kayak ada bunyi truk-truk gitu. Ternyata motor udah keluar, udah 500 meter gitu. Akhirnya pembantu kan keluar tuh. Woi gitu kan. Tapi dia santai aja, pakai helm tukang ojek online gitu lah, pakai helm gitu kan. Jadi nggak kelihatan mukanya. Dia cuman standarin, udah dijemput temennya cabut. Untung nggak sampai ke bawah tuh motor. Karena jalanan di Komplek Pondok Indah itu memang kalau malam banyak di portal. Tapi kalau udah pagi dan siang itu kan bebas banget. Gitu, orang pada motong jalan di situ, orang pada parkir di situ gitu kan. Tapi memang ya biasanya tiap rumah satu satpam sih harusnya aman ya gitu loh. Harusnya ya ini mungkin kadang gini, rumah di sana kan besar-besar sekali. Jadi kadang karena rumah itu besar terus terjadi apa-apa di dalam kan orang nggak dengar gitu kan. Tapi ya kan untung kan si mbak yang penjaga rumah kan sempat teriak tuh kemarin.